Selamat datang di Teman Podcast. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa sama protokol kesehatan dan selalu berbahagia. Tak kenal maka tak sayang, jadi sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu, Devi Rizky Amriani dan rekan saya, Faudika Devara, yang akan menemani kalian podcast hari ini dengan narasumber yang hebat-hebat. Nah, jadi teman podcast hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu. Yang pertama ada Seses Fana. Ini tuh dia influencer di Instagram dan TikTok. Terus akunnya juga udah verified, ya nggak? Terus ada Pak Fajri juga. Pak Fajri itu dosen di Universitas Pasundan, dan Pak Fajri itu kayak paham banget tentang marketing, ya Pak? Enggak, kata siapa? Dan Pak Fajri juga nggak kalah gaulnya. Jadi sekarang kita mau korek-korek deh mereka berdua, tanya-tanya gitu. Langsung aja. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja yuk berbincang-bincang dengan dua narasumber tadi. Check this out. Halo Kak Sese sama Pak Fajri nih, apa kabar? Baik. Mungkin banyak audiens gitu yang belum kenal gitu sama kalian berdua, boleh dong kenalin gitu diri kalian dulu. Siapa dulu nih? Sese dulu boleh. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Ses Fana, biasa dikenal Ses atau kalau di sosial media Ses Rapunzel. Udah segitu aja. Apalagi Sekarang apa kegiatannya? Kuliah atau apa? Kegiatan sekarang sih kuliah, tapi ya kuliah online, masih daring. Sama paling endorse, terus juga kayak aktif di YouTube juga, kayak gitu aja sih. Kalau Pak Fajri, Oke, saya Muhammad Fazri Chandra, biasa orang kenal Z Chandra, awalnya praktisi radio dan sekarang podcaster, dan kebetulan juga merangkap jadi dosen di FISIP Unpas, dan saat ini dipercaya juga buat jadi humasnya FISIP Unpas. Jadi ya gitulah, kurang lebih profil singkatnya seperti itu. nah kalau di pandemi ini biasanya Pak Fajri ngapain aja kegiatannya? Kebenaran sih selama PSBB di rumah aja ya, nggak ada kegiatan. Jadi kalau selebihnya sih kayak kuliah online, terus juga merumuskan kebetulan kemarin sama beberapa petinggi pimpinan fakultas kuliah tatap muka jadi atau tidak. Nah tapi ternyata mohon maaf mungkin tahun ini masih online terus gitu. Kalau Seses, Apanya? di rumah ngapain aja selama pandemi? Di rumah ya kuliah online kan. Ya tadi ya kuliah, endorse dan lain-lain. Oke, karena tema hari ini adalah influencer dan endorsement, mungkin yang teman-teman di sana juga belum tahu nih apa nih endorsement sama influencer. Jadi mungkin dari Bapak sama Kak Seses, influencer sama endorsement itu apa sih? Boleh Seses atau Pak Fajri dulu Menurut boleh? kakak apa? Menurut aku dulu. Kalau endorsement, menurut aku mempromosikan produk, intinya itu sih, mempromosikan produk melalui influencer gitu. Jadi influencer tuh membantu mempromosikan produk-produk kayak dari online shop atau mungkin dari brand-brand ternama juga, kayak gitu sih. Kalau menurut Bapak? Ya, kurang lebih sih sama. Jadi memang bahasa yang mudah dimengerti itu endorsement itu adalah kita dapat sebuah produk untuk kita promosikan. Sedangkan influencer adalah orang yang mempromosikannya gitu. Jadi gimana caranya si target produk tadi yang di endorse melalui influencer itu kena ke targetnya, netizennya, atau secara simpelnya adalah followers dari si influencernya. Kan kadang-kadang kita suka dapat skincare gitu ya, atau apa gitu yang sering kita promote. Nah itu tuh memang benar-benar harus kita cari juga si influencernya berpengaruh atau tidak terhadap si produknya, dan bahkan ke depannya si produknya tersebut tujuannya atau goalsnya pasti adalah dibeli sama si followersnya. Dan maka dari itu gunanya influencer adalah untuk mempromosikan atau mempromot si produk-produk yang di endorse-nya. Sekarang aku mau nanya Seses dulu deh. Jadi pertama awal mulai jadi influencer itu gimana? Terus
sejak kapan? Ya jadi cerita dong. Alasannya gitu Ya, mau alasannya. jadi influencer tuh apa gitu. Atau nggak tahu gitu tiba-tiba. Atau Sebenarnya punya sih, cita-cita lain kayak gitu. awalnya sih ya nggak ada lah cita-cita jadi influencer ya kayak punya followers enggak, itu sebenarnya nggak sengaja. Terus juga awalnya karena sering posting konten aja sih di sosial media, tapi aku awalnya di Instagram. Kayak misalkan dulu konten aku yang menarik tuh, jadi sebenarnya karena konten yang menarik, misalkan di aku yang menarik tuh karena rambut aku panjang misalkan, terus karena aku pernah ikutan cheerleaders kayak gitu, orang tuh tertarik sama konten aku yang kayak gitu. Nah itu sejak kapan? Itu dari sejak aku sekolah SMA sampai sekarang sih, tapi kalau aku ikut cheerleadersnya di SMA doang. Oke, terus ngelihat fenomena endorsement yang sekarang banyak nih di media sosial, menurut Bapak tanggapannya gimana? Itu mah bagian dari apa ya? Bagian dari circle sosial media yang memang punya pengaruh besar bagi semua orang yang menontonnya gitu. Kayak misalkan tadi Seses ataupun Rara juga, yang orang yang punya banyak followers itu udah otomatis pasti akan kedepannya mempunyai konten, ya. Konten apa? Konten tadi promosiin, influence dan lain sebagainya, atau endorsement itu kan bagian dari konten. Nah, secara nggak langsung kalau saya mau ngutip perihal bisnis gitu, jadi influencer itu bisa jadi sebuah ladang bisnis gitu. Kenapa? Karena kita kan ketika mempromot itu gitu, ada red cardnya, atau mungkin teman-teman berawal ya tadi iseng dulu gitu, iseng tapi kok dibayar gitu, bener kan? Pesan gitu. Terus keterusan gitu sampai kalau sudah punya apa namanya followers yang banyak, pasti akan punya nanti ke depan kontennya ada, dan bahkan ada red cardnya yang saya tahu ya gitu. Nah dari situ kalau dari rumus bisnis ada hal sederhananya adalah money follow people and then people follow content. Oke, jadi uang itu akan mengikuti orang yang banyak. Based on apa? Engagement. Jadi teman-teman punya followers, ya kan, followersnya banyak, insight-nya udah kelihatan tuh gitu kalau di sosmed. Nah dari situlah gitu si endorser atau yang punya iklannya gitu ya, melihat gitu, oh ini orang cocok nih untuk saya titipin brand saya, dijaga brand image-nya, dan habis itu dipromosiin dan dibuatkan apa? Dibuatkan konten. Kan kontennya misalkan kayak mau makan, mau meninggal, gitu kan, seenak itu. Nah itu kan sebenarnya konten kan, walaupun sebenarnya Biasa aja. B aja gitu. Ya nggak gitu nggak? Oke. Tadi lanjut ya Pak. Jadi tadi kan kata Seses nggak pernah dibayangin kan sebelumnya kalau misalnya bakal jadi influencer. Nah sebelum jadi influencer ada nggak sih cita-cita gitu pengen jadi apa atau gimana gitu? Atau nggak langsung terjun ke ini gitu. Kan ini ngedadak gitu ya, maksudnya nggak Iya. disusun gitu. Nah Nggak direncanakan. pernah nggak sih kayak aku nanti lulus kuliah pengen ini atau sekarang juga sambil jadi influencer mau ada tujuannya gitu mau jadi apa nggak gitu? Cita-citanya gitu. Kalau dulu sebenarnya belum tahu ke depannya mau gimana, karena masih SMA juga. Waktu itu awal masuk SMA aku mulai buat sosmed, aktif di sosmed tuh kayak ya jalanin aja sih sebenarnya gitu. Untuk sekarang juga ya yang dijalanin ya kerjaan dari sosmed, kuliah. Untuk kedepannya juga untuk sekarang masih belum tahu juga sih. Mungkin kalau sekarang kepikirannya ingin buka bisnis ya, karena dari followers sudah banyak juga. Terus kalau nggak dimanfaatin kan sayang gitu. Jadi ya inginnya sih buka bisnis setelah lulus kuliah gitu. Amin. Mungkin dari Bapak sebelum jadi penyiar atau podcaster gitu Pak, Ada cita-citanya nggak apa gitu? Pak? Cita-citanya jadi model sebenarnya. Model. Oke, baik. Kenyataannya Model apa, Pak? begini. Ya kan gitu ya, pingin mah jadi dulu mah gitu, wah kayaknya jadi foto model gitu ya, jadi cover boy gitu. Keren gitu ya, Pak. Keren. Tapi ternyata ya nggak bisa gitu. Oke. Terus kan sekarang tuh udah banyak gitu ya remaja yang tahu influencer ini. Nah sekarang tuh menurut Bapak influencer tuh banyak nggak sih? Jadi bidangnya tuh
apa aja gitu sekarang beda mungkin sama yang dulu gitu? Sebenarnya banyak banget. Jadi kalau kita lihat ya dari fenomenanya dulu gitu. Awalnya ada influencer itu kan gara-gara ada orang yang aktif di sosial media, entah itu selebgram atau mungkin berawal sejauh sebelum Instagram ada YouTube ya, YouTuber, dan bahkan dari Facebook dulu gitu. Orang-orang bahkan seleb tweet dulu, ada namanya seleb tweet di Twitter. Nah, orang-orang seperti itu adalah bisa dikategorikan sebagai influencer. Jadi apa yang mereka omongin di sosial media berpengaruh bagi orang. Nah, nggak sengaja ketika itu ada peluang nih bagi pengiklan bahwa oh kayaknya kita sisipin produk-produk kita deh buat mereka gitu. Ini masuk atau enggak. Nah, sekarang kan jadi kayak dalam tanda kutip nyampah banget gitu. Karena hampir semua produk bisa di endorse, dan bahkan ada yang menarik waktu itu saya pernah lihat endorser atau influencer di endorse skincare yang belum ada BPOM misalkan. Ya kan, bagaimana mereka mempromosikan si produknya sedangkan produknya tidak aman gitu. Ya kan. Nah, ini kan tanggung jawab loh gitu. Kalian apakah dibayar dan make benar si produknya atau memang ya kayak saya gitu. Saya pilih-pilih misalnya saya dapat endorser pelangsing, kan nggak mungkin. Saya pakai pelangsing gitu karena kenyataannya saya tidak langsing. Ya, jadi memang harus yang sebenarnya kalau ini menurut saya gitu, kalau memilih produknya seenggaknya yang relate ke kita gitu. Apakah skincare yang emang kita pakai gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai dan emang nggak ngaruh di kulit kita ya ngapain? Jangan ya. Gitu. Kalau menurut Seses ada kriteria nggak sih untuk jadi influencer? Atau Gimana gitu? yang bisa kalau yang viral tuh bisa langsung jadi influencer atau gimana tuh? Atau menurut Kak Seses tuh kayak harus gini kan beda ya selebgram influencer. Iya. Ya. Nah kalau untuk influencer menurut Kak Seses tuh harus kayak gimana gitu? Kriterianya gimana ya? Kalau influencer menurut aku harus yang bisa menjelaskan misalkan endorse, harus bisa menjelaskan produk tersebut gitu. Kalau selebgram biasanya dia cuma terkenal doang, cuman bikin konten foto gitu, misalnya dia terkenal lewat fotonya atau viral lewat videonya. Kalau influencer menurut aku dia harus paham betul sih misalkan dengan produk-produk yang dia sebutin gitu di sosial medianya dia, maupun itu endorse ataupun produk yang dia pakai gitu. Kan banyak juga ya sekarang kayak selebgram tapi nggak nge-influence gitu Ya, kan. Jadi kayak cuman ya. ya udah selebgram biasa aja gitu. Kebanyakan sih sekarang selebgram aja sih gitu. Influencernya Iya. jarang ya? Influencernya jarang. Kadang mereka nggak terlalu paham gitu sama kalau Asal aja ya gitu. Asal ngambil gitu. Oke. Terus kalau misalnya buat Pak Fajri nih, kayak nentuin si influencer yang apa sih yang cocok gitu buat si brandnya, perusahaannya, kriterianya apa nih kira-kira? Ya biasanya sih kalau saya jadi sebuah brand gitu ya yang mau menitipkan ke influencer soal produk-produknya, kita mesti lihat dulu adalah kalau di sosial media itu ada namanya insight gitu. Nah dari situ kan bisa ketebak gitu bahwa oh si kategori influencer ini misalkan untuk keluarga, kemudian anak muda, terus yang cowok gitu, banyakannya ke cowok atau banyakannya ke cewek. Nah dari situ kan tentunya tinggal pilih. Nah lebih enaknya sebenarnya sekarang tuh seperti itu gitu. Jadi produk tuh ataupun brand tuh milih seorang influencer atau tempat untuk mereka endorse, itu tinggal cek aja si insight-nya. Nah dari situlah kita tinggal menentukan targetnya gitu. Oh produk kita kan memang misalkan saya punya skincare khusus buat cewek gitu atau khusus buat cowok gitu ya, berarti tinggal cari aja influencer yang cewek atau yang cowok cocok untuk si produk kita. Nah dari situlah menentukannya gitu. Kalau yang viral-viral kayak gitu gimana Pak? Nah ini aneh ya Cocok nggak gitu. tuh? Ada beberapa orang yang milih endorsement atau influencer berdasarkan kategori viral. Karena viral itu kategorinya kita sampai sekarang nggak pernah tahu gitu. Kadang-kadang kalian posting kebodohan bisa jadi viral misalkan, atau posting hal-hal yang tidak pantas bisa jadi viral. Nah tapi kan nggak semua hal viral kita patut endorse gitu. Kayak misalkan ya kayak sekarang gitu yang viral-viralnya kan ada yang aneh-aneh gitu.
Nah berarti kan memang harus dipilih juga gitu, viralnya yang kayak gimana dulu nih gitu. Kalau viralnya misalkan hanya lucu-lucuan, komedi-komedian gitu, itu mungkin bisa. Tapi kalau viralnya yang tidak bermanfaat ya ngapain juga gitu. Iya. Nah, Pak Fadli sama Kak Seses, selama nge-endorse tuh ada nggak sih tantangan yang berat gitu? Misalnya ngepromosinya atau apanya gitu? Iya tantangannya ya tadi sih kalau misalkan nggak cocok atau kalau saya mah biasanya kalau nggak suka gitu. Oh, jadi kalau nggak suka tuh Jadi nggak sepenuh hati gitu ya? Iya. Nggak, ini misalnya udah diterima gitu, tapi ada tantangannya apa gitu? Iya jadi jujur-jujuran waktu itu di podcast saya masuk produk kondom. Ya kan, loh saya belum pernah make gitu. Gimana caranya mempromosikannya gitu kan? Walaupun mereka hanya bilang ini bukan ad-libbing gitu, bukan pakai produk ini gitu, tapi kita insert dari iklan gitu. Jadi nanti misalkan di podcastnya ada tayangan, kebetulan mintanya audionya doang gitu. Nah tapi kan tetap saya dan tim aduh nggak serak deh gitu, kayaknya kurang deh gitu. Nah itu terus mungkin kalau saya misalkan tadi gitu kami cowok-cowok di endorse produk pembesar payudara kan nggak cocok kan gitu, bukan ininya lah gitu. Dan terus judi online dan lain-lain gitu. Judi online sih, pernah temen aku ketangkep handphonenya disita. Ngepromosiin judi online ya. Jadi bukan karena nih kita dibayar loh kayak mau bayar gede gitu, tapi ya itu tadi seorang influencer tuh punya tanggung jawab pertama kepada followersnya, kedua ya tentang si produknya itu gitu. Kalau misalkan nggak pantas ya kita berhak nolak juga kan. Mohon maaf gitu, mau dibayar 1 miliar juga saya mah nggak mau ya. Oke, dari Kak Seses. Kalau saya apa tantangannya yang terberat? Ya sama sih, paling kalau produknya nggak cocok, skincare sih biasanya. Skincare, Kayak masker gitu. masker. Kadang aku juga suka ngambil resiko tuh, udah bayar gitu kan, ya udah pakai aja, taunya beruntusan, misalnya jerawatan gitu. Padahal dia udah bilangnya BPOM atau aman atau bahan herbal gitu. Cuman ya gimana lagi gitu. Oke, terus plus minus dari endorse itu tuh apa gitu? Menurut Kak Seses dulu mungkin plus minusnya apa gitu? Selain mendapatkan cuan, Untuk kita. iya buat kakak sendiri. Enggak untuk kakak, untuk Iya, siapapun kakak lah. terus nanti. Kalau buat aku sih ya yang pasti dapat Keuntungan. dapat keuntungan. Terus juga dapat barangnya. Terus juga aku jadi bisa coba produk-produk yang misalnya aku pengen coba nih, taunya di endorse gitu kan. Tapi kalau ya sisi negatifnya sih ya itu, kayak misalkan produknya ternyata nggak cocok, terus misalkan ya ada efek samping ke akunya juga, terus ke followers aku juga, ternyata misalkan dia udah bilangnya terpercaya atau gimana, taunya nipu kayak gitu. Itu juga kan jadi ke kita juga. Tapi imbas. pernah nggak sebelumnya Apanya? kayak dapat kayak gitu? Yang nipu-nipu. Sering sih, kayak misalkan dia udah bilang terpercaya nih gini, taunya ketipu, terus jadinya ke kita juga salahnya gitu, kayak dipromosiin Seses nih nggak benar Seses. Padahal kita kakak juga jadi manajemen ya. Padahal kita juga udah milih dengan benar gitu, nggak cuma-cuma ya udah kamu endorse gitu, nggak, cuman tetap aja sih. Jadi tetap benar-benar harus pintar-pintar banget gitu milih-milih untuk endorse. Kalau menurut Bapak plus minusnya? Plus minusnya ya positifnya tadi gitu, teman-teman sebenarnya berawal dari iseng tapi tiba-tiba kok menghasilkan, itu kan poin positifnya. Tapi lama-lama ditekunin dengan based on tadi yang saya pernah share juga soal bisnis ya, ketika uang itu mengikuti orang atau money follow people and then people follow content. Nah itu adalah salah satu rumus sederhana bagaimana teman-teman seorang influencer, bahkan orang-orang yang sekarang ada di industri itu gitu ya, tinggal pilih aja gitu sebenarnya kita nih mau dihargai berapa gitu. Dan engagement itu based on apa? Based on people follow me gitu ya, based on dari engagement kita. Kalau kita yakin bahwa video durasi 15 detik sudah pantas dihargai ratusan juta, ada loh. Itu it's okay, you must go on gitu. Jadi silahkan pasang tarif sebesar itu. Tapi misalkan aku mah baru belajar, ini mah endorse-nya teman-teman aja lah gitu, ya nggak apa-apa juga gitu.
namanya juga kan belajar. Siapa tahu dari ya tadi iseng tiba-tiba ada uang mengalir masuk nih gitu. Nah terus kalau negatifnya ya tadi berusahalah, kalau menurut saya gitu, jangan mengendorse produk yang kedepannya membuat orang lain itu mengikuti hal-hal yang tidak baik. Jadi kayak tadi ada judi online ya kan, terus juga masyarakat kita tuh orang yang sering banget ngikutin apa yang Instagram ataupun influencer ikutin gitu. Kan sering banget heboh kayak kemarin lagi musimnya apa namanya saham gitu. Pasang saham ini, pasang kode saham ini, padahal sebenarnya saham itu nggak boleh di endorse. Ya kan? Kenapa? Karena mereka punya fluktuasi yang berbeda-beda gitu. Setiap detik, bukan setiap hari bahkan. Nah, makanya yang disarankan bahkan sama Bursa Efek Indonesia ini tolong influencernya ditertibkan. Justru bukan mengendorse sahamnya tapi mengendorse sekolah pasar modelnya dulu gitu. Itu kejadian yang saham kemarin rame-rame influencer pada ditertibkan. Habis itu banyak lagi yang negatif-negatif ya, kita udah sering lihat lah gitu ketika mereka endorse produk ini dan produknya nggak cocok gitu kan. Nah itu kan yang tanggung jawab balik lagi ke influencernya, kayak tadi saya cerita, kok di muka saya jadi beruntusan gitu. Nah itu kan hal-hal yang negatif, tapi sejauh ini yang seringnya terjadi adalah itu gitu. Apa yang harusnya orang itu nggak langsung ngambil action untuk beli produknya, tapi malah dilakukan, ya kan. Makanya jangan sembarangan menginfluence ataupun mengendorse influencer, terutama yang punya banyak followers, karena pasti mereka akan ikutin gitu. Coba pakai produk ini ya, makan di sini ya, seenak itu loh gitu. Ada orang yang nggak suka ngopi, lambungnya nggak cocok, ketika influencer minum kopi ini enak banget. Nah itu kan sebenarnya dari kitanya juga, dan bahkan dari si netizennya atau followersnya yang sebenarnya bisa ngebentengin diri juga gitu, bahwa nggak semua yang dipromot itu cocok buat kita gitu. Kalau Pak Fajri biasanya kalau ngepromosiin produk itu dikasih brief atau sendiri gitu, kayak jujur review jujur gitu, atau ada briefnya? Jadi kita kayak ngafalin dulu. Sebaiknya sih ada briefnya. Jadi kayak karena biasanya datangnya dari pengiklan langsung atau dari agensi, biasanya kita punya produk ini, terus produknya gini, dan biasanya sih mereka udah ngasih list untuk promosinya. Jadi kayak kalau saya mah paling sering memang brand-brand atau produk-produk cowok, jadi kayak t-shirt gitu-gitu. Itu kan hanya sebenarnya nggak butuh effort yang tinggi gitu. Jadi kayak cukup di foto ataupun bikin video, kaosnya keren ya gitu. Udah seperti itu aja. Tapi biasanya kan kalau yang sekarang tuh ada yang pakai konten lah gitu, dibuat hard selling, seestetik mungkin dan lain-lain. Jadi memang brief itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kita sebagai influencer ataupun orang yang mempromosikan si produknya supaya bisa dapat ke followers kita. Bagaimana cara, kan tujuannya itu ketika orang mau branding melalui influencer, tujuan mereka bukan ngasih produknya cuma-cuma gitu. Oke, memang ada yang barter misalkan tanpa ngasih uang. Nah tapi kan dari situ harapan mereka adalah minimal follow dong akun sosmednya, atau dibeli dong produknya. Nah itu kan salah satu kegunaannya influencer gitu, untuk mempromosikan si produk. Oke, kembali lagi di Teman Podcast. Masih sama dengan narasumber yang sama dan hostnya juga yang masih sama. Selanjutnya pertanyaan lagi ya Pak, mungkin ini buat Bapak gitu ya. Gimana sih cara ngeyakinin seorang pengusaha atau pemilik usaha bahwa menggunakan jasa influencer bisa berpeluang meraih keuntungan gitu? Pertama sih adalah tadi ya gitu, kita harus punya konten yang kuat untuk meyakinkan si pengiklan ataupun produk untuk mengendorse kita gitu. Nah kedua,
ada juga yang melihat dari si followers. Nah, kadang-kadang ini tuh jadi kayak apa ya, deja vu juga gitu. Memang dia punya followers yang banyak, tapi ketika mengkomunikasikan brand itu tidak sebaik orang yang memang sudah jago mempromosikan gitu. Tapi menurut saya jadi yang paling penting adalah kontennya dulu gitu. Misalkan si influencernya ini followersnya nggak banyak gitu, taruhlah masanya 1.000 atau 2.000, tapi cara mengkomunikasikannya baik, kadang-kadang juga dipilih kok gitu sama si brand. Nah yang kedua ada juga yang tadi gitu, brand itu hanya melihat dari si followersnya karena based on si engagement tadi gitu, engagementnya itu nih influencer banyak banget gitu, kita harus pasang di dia gitu. Nah tapi secara kekuatan communication skillnya ternyata tidak sebaik yang tadi saya jelaskan di awal gitu, karena tidak ada kemampuan komunikasi. Jadi sebaiknya adalah pelajari dulu basic komunikasinya. Nah followers dan lain-lain itu mah bonus lah gitu. Kalau kita punya banyak followers tapi tidak punya komunikasi yang baik, nanti kan kadang-kadang percuma juga gitu. Makanya paling penting adalah create dulu kontennya yang disukai banyak orang gitu. Nah dari situlah nanti dengan sendirinya si brand itu akan melihat kok, oh saya mah tidak terpengaruh dengan followers, tapi saya pengennya pasang produk di kalian. Nah itu juga bisa jadi nilai plus. Nah atau yang tadi, kalau punya followers yang banyak itu adalah bonus sebenarnya gitu. Tinggal kitanya memperbaiki cara berkomunikasi, meyakinkan si brand dan juga si followers bahwa kita ini pantas ataupun layak untuk mengendorse si produk ini gitu. Balik lagi Pak, tadi kan kalau ngasih informasi kan pengen ditangkap gitu kan dari barangnya. Kalau misalnya Pak Fadji apa sih nge-endorse gitu. Nah caranya itu gimana sih supaya orang-orang tuh bisa nerima si informasinya gitu loh. Cara Pak Fadji nyampeinnya gimana? Kalau saya sih biasakan untuk menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti sama orang gitu. Nah jadi kadang-kadang kayak tadi contoh lah gitu, kita sering kan makan gitu. Apakah kita makan mau meninggal gitu? Ya kan seenak itu gitu. Tapi hal-hal yang kayak gitu juga kadang-kadang jadi sebuah catatan bahwa oh si reviewer atau orang yang dapat endorse makanan ini gayanya seperti itu. Tapi ada juga kok yang memang cuma enak loh gitu. Nah, itu kan jadi jadi diri sendiri aja gitu, nggak perlu jadi orang lain untuk kita ini bisa di endorse gitu kan. Orang punya gaya-gayanya sendiri gitu. Nah kalau menurut saya lebih baik jadi diri sendiri, sampaikan apa yang biasa kita sampaikan dan jangan fake gitu. Jadi kita di luar kayak gimana, di sosmed kan harus put on gitu ya. Jadi memang kalau bisa tampilkan apa yang keseharian kita yang sama lah gitu. Jadi kan ada banyak tuh gitu, nggak semua lah gitu. Saya melihat kayak selebgram ataupun influencer kalau di sosmed kayak yang kelihatan baik ya gitu. Tapi kalau di kehidupan aslinya kalau disapa baru minta foto doang, kok nggak dikasih ya? Oke gitu. Jutek gitu kayak. Ya kelihatannya doang. Enggak sih. Ya tapi ada lah beberapa, cuma ya sebisa mungkin menurut saya gitu, karena followers kan adalah orang yang akhirnya kita dapat uang gitu, dapat endorse itu kan gara-gara followers kita. Jadi sebisa mungkin treat mereka dengan baik, baik itu di sosmed, baik itu juga di kehidupan real life-nya gitu. Jadi kalau mereka komen ya sebisa mungkin dibalas, terus mereka DM sebisa mungkin untuk kita tanggapin, walaupun memang saya tahu banget banyak tuh yang DM-nya apa, balasnya gimana. Maksudnya kok kita dapat endorse produk, mereka komentarnya apa gitu ya kan. Nah itu kan kita bisa pilihin gitu. Nah kalau saya karena kebenaran ya followersnya nggak terlalu banyak, jadi ya masih sempat ngebales gitu. Nah kan kebayang kalau teman-teman yang influencer yang followersnya udah banyak, ya mungkin yang dibalas hanya top komennya saja gitu. Tapi sebisa mungkin ya itu tadi gitu, karena mereka kayak kita dapat uang gara-gara mereka gitu, dapat
penghasilan juga dari followers, jadi treat mereka dengan baik lah gitu. Kalau saya suka bacain nggak DM atau Kalau- balesin? Sekarang suka sih. Kalau waktu itu enggak tuh karena akunya masih nggak kuat mental. Kayak banyak yang Jadi kayak nggak mau buka gitu. Iya, jadi aku mendingan nggak lihat gitu daripada baca terus jadi kepikiran, jadi sakit hati gitu. Kalau sekarang udah bodo amat sih gitu. Jadi Tapi lebih banyak yang positifnya kan sekarang. ya banyaknya yang positif sih. Gimana kita nangkepnya aja sih sebenarnya. Karena nggak semua orang itu suka sama apa yang kita tampilkan gitu. Jadi apa ya bahasanya tuh wayahna gitu. Jadi kayak yang ya udah, saya juga sering kok dapat komentar negatif tuh masih ada lah gitu. Jadi ketika misalkan saya dan teman-teman di podcast si Mamaung terutama gitu, itu kan kita bicara soal Persib Bandung. Nah ada yang pro, ada yang kontra. Jadi apa yang kita bicarakan, oh menurut saya mah Persib harus begini-begini gitu. Kata yang nonton mah cek saha Nah itu kan sebenarnya bisa kita counter dengan ya mungkin balesin komennya dengan yang baik, atau ya tadi gitu. Saya kalau yang kata-katanya udah nggak pantas ya ngapain diladenin gitu. Karena omongan negatif dari satu orang bukan mencerminkan ya kita gitu. Karena nggak semua orang suka sama apa yang kita bicarakan. Kayak kita bikin podcast ini gitu. Nanti lihat aja, misalkan ada yang suka, belum tentu apa yang saya obrolin, apa yang saya bilang juga gitu mereka setuju. Tapi seenggaknya ya ini kan pendapat pribadi kita juga tentunya bisa share. Nah kadang-kadang ya tolong sampaikanlah dengan baik. Kalau misalkan nggak disampaikan dengan baik ya yuk ketemu aja gitu. Ngobrol baik-baik. Iya. Yuk. Nah, sebelum melakukan endorse nih Pak, gimana sih tahapan strategi komunikasinya gitu, kayak melalui aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasinya. Jadi biar si produk itu tuh kayak dapat dikenal oleh audiens banyak gitu. Si strateginya gimana gitu biar dapat banget nih pesannya. Kalau saya sih karena kebetulan untungnya kerja nggak sendiri gitu ya, jadi ada tim. Nah jadi ketika dapat tawaran dulu deh gitu, bukan ini loh kita di endorse gitu. Biasanya baru masuk fase tawaran kita udah bisa ngebayangin bahwa oh kita bakal bikin kontennya seperti ini. Nah berarti dibutuhkan apa? Dibutuhkan riset. Nah riset itu sebenarnya adalah kita bisa lihat si produknya yang mau masuk ke kita. Apakah sudah pernah pakai influencer atau belum? Kalau belum pakai influencer, ini kesempatan buat kita teman-teman influencer untuk minimal kita bikin yang beda dari yang lain. Kalau misalkan dapat makanan orang lain review mau meninggal, kita mah mau hidup karena mau makan terus, misalkan seperti itu. Ya kan, itu kan ada contoh-contohnya. Nah, dari situ juga kita bisa lihat bahwa tahapan perencanaan itu dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman yang belum punya tim, ya cobalah untuk riset sendiri gitu. Ya kan, cari reviewer favorit kalian. Bahasanya ada mungkin ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadilah diri sendiri ketika nanti dapat tawaran, ya minimal teman-teman kalian lah punya produk apa, bantuin gitu ya. Karena kan sama-sama ngegerakin roda ekonomi teman-teman kita juga. Dari situ baru kita bikin konten, targetnya buat siapa, dan pada akhirnya nanti si target-target itu tercapai. Dan tentunya penting juga evaluasi. Kenapa penting? Karena setelah si brand itu masuk ke kita udah riset, kemudian kita bikin kontennya dan kita posting. Nah, kan muncul tuh komentar-komentar, muncul insight-insight bahwa orang yang ngelihatnya segini, udah gitu yang take action untuk beli produknya sekian, karena mereka punya catatannya gitu biasanya si brand-brandnya. Nah, dari situ kalau misalkan tidak mencapai target, berarti apa yang mesti kita perbaiki? Ya kan, kalau sudah mencapai target jangan puas gitu, karena saya selalu berprinsip ketika jadi orang tuh harus selalu lapar dan selalu bodoh aja. Kenapa harus kayak gitu? Karena kalau kita lapar terus kan pasti kita pengen makan. Kita makan asupan-asupan yang baik. Terus kalau kita ngerasa kita paling bodoh,
Ya ketika kita dapat masukan yang baik dari orang-orang yang pintar, itu yang kita ambil gitu. Nah makanya itu bukan kata saya sih, kata Steve Jobs sebenarnya. Jadi stay hungry and stay foolish, kata-katanya seperti itu. Jadi kalau diartikan ya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita dapat insight baru dari siapapun, dari teman-teman yang masih muda gitu, kadang-kadang saya juga belajar, oh TikTok tuh kayak gini ya gitu, nggak cuma joget-joget doang. Ternyata teman-teman bisa dapat insight dan pengalaman baru ketika terjun di sosial media baru itu gitu, di TikTok. Belum lagi ada podcast juga gitu. Podcast itu sekarang sudah banyak diminati banyak orang, bahkan sudah banyak brand yang mau nggak dipromoin, cuma naruh aja di sini nih, truk. Ya, jadi bisa gitu. Ya kan, nggak perlu hard selling, tapi ternyata ada brand yang mau endorse hanya pasang di sini gitu. Nah, silakan yang mau pasang nanti kita bisa bantu ya. Kontak-kontak Gitu. aja. Nah, jadi sebisa mungkin kalau dikaitkan dengan tadi, ya harus ada perencanaan, harus ada evaluasi supaya apa? Supaya kitanya bisa terus gitu. Jadi jangan yang tadinya misalkan produknya dari teman-teman doang, cobalah minimal dapat produk lokal, ya kan? Dari produk lokal bisa dapat produk nasional, atau dari sana sudah dapat, udah lokal udah dapat, nasional dapat, ya cita-cita mah harus tinggi gitu, go internasional gitu ya kan, kayak BTS gitu kan, produk-produknya udah seluruh dunia tahu. Ya itu kan hal-hal yang kita nggak pernah tahu. Mungkin si BTS teh sebelum punya BTS Meal dulu mah promosiin si warung-warung di Korea kemarin gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya mereka ataupun influencer-influencer yang lain, ya sebisa mungkin itu gitu. Jangan puas cuma aku udah di endorse skincare nih gitu. Tapi coba lebih lagi gitu. Jadi ketika itu kan ada tahapan, dari tahapan evaluasi itu kita bisa nilai bahwa value kita, nah dari situ dapat value kita sekarang sudah dapat sekian, bisa nggak kita tingkatin. Nah itu harus bisa gitu. Bukan stuck di produknya itu aja gitu. Ngomong-ngomong, tadi kan ngomongin produk ya Pak, ada nggak sih tips and triknya gitu cara ngepromosin, atau Bapak deh gimana kalau ngepromosiin produk? Kan Bapak juga punya usaha makanan. Ya. Nah, gimana cara Bapak ngepromosiinnya? Boleh nggak Selanjutnya. dicontohin? Nanti sama Ayo, gantian nanti. sama KSS. Boleh nanti gantian. Apa ya, kalau produk gimana kita ya, saya mah selalu intinya gitu, jadi diri sendiri, jangan fake, jangan bohong sama orang. Kalau misalkan saya kebetulan nggak suka durian, jadi kalau ada orang yang mau endorse durian udah pasti saya tolak gitu. Ya jadi saya nggak bisa gitu karena nggak suka gitu. Terus nggak perlu maksain juga gitu kalau kita harus mempromosikan. Jadi kayak mencontohkan gimana, nggak ada ininya. Pak, ada contoh. Cobain kalau gini gimana Pak? Harus review coba. Ayo Pak, harus review. Bisa coba. Apa ya? Oh ini. Misalkan gitu ya, kita minum gitu ya. Karena coba ada yang bekas saya aja nggak? Oke. Kan biar nggak droplet gitu ya. Nah, oke. Jadi kayak misalkan Collab bisa nggak Pak, collab? eh, Coba collab deh. Ya, boleh. Coba collab. Kalian gitu. Kan biasanya sendiri-sendiri, sekarang coba berdua deh. Iya. Ayo collab. Siapa dulu? Boleh Kan collab. Ya, Iya, muka iya. aja siapa dulu? Kan kita juga suka collab, nah. Oh iya. bebas ya, durasinya bebas Iya, ya. bebas. Takutnya buat Instagram lebih Jangan Pak, tolong sedikit ya. ditutup mereknya. Oh, Udah endorse ini. oke. Yuk, minum. Aduh, sore-sore gini enak banget kalau ngopi ya. Kamu kok nggak ngopi sih? Kenapa? Aku sukanya coklat dong. Oh, ya udah. Kalau gitu, kalau mau ngopi atau mau coklat, nih minum aja kopi dan coklat. Oke. Boleh. Ya misalkan kayak gitulah. misalnya ya. Sebenarnya yang paling penting jadi diri sendiri aja gitu. Jadi kayak kan misalkan tadi gitu, ada yang ketika minum, ya Allah sumpah enak banget. Gitu nggak Pak? Enggak sih. Ya kan, seenak itu. Karena belum ditelan udah bilang enak dia. Siapa tuh?
ada Oke. gitu ya. Oh ada ya? Ada. Oke, gimana Kak? Baru kayak belum lagi deh. baru gini baru Enak banget. Ada Ada yang yang kayak gitu, Pak. ya saya juga ngelihat beberapa artis sih malah baru sedikit Padahal nya itu ketelan apa? aja belum gitu ya. Ya karena Baru kan sampai ujung lidah. si produknya punya penyampaian, terus kan tadi ada brief misalkan mereka pingin dipromot Instagramnya gitu, ya kan berarti goalsnya mereka pingin nambah followers dong gitu. Nah itulah yang harus disampaikan bahwa kalau kamu mau ini follow ya gitu. Terus kan kalau nggak enaknya kita dibantu juga sama teks misalkan kalau punya followers yang banyak, kalau mau follow IG-nya swipe up ya, gitu gitulah gitu. Oke. Karena sekarang lagi musim pandemi gitu kan, corona gitu. Nah, gimana sih buat Bapak sama Kak Seses bertahan di pandemi ini gitu sebagai influencer gitu gimana? Sebelumnya aku nanya dulu deh, makin rame atau jadi Ya, sepi? atau menurun atau Kak gimana Seses, gitu? semenjak pandemi makin rame, makin sepi atau biasa aja atau gimana? kalau aku sih alhamdulillah jadi rame sih Malah makin rame ya? Soalnya banyak yang banyak orang lebih suka kayak belanja online nggak bisa keluar gitu, jadi orang banyak yang promosiin lewat sosial media kayak lewat influencer lewat kayak gitu, jadi ya makin rame sih sebenarnya alhamdulillahnya gitu. Kalau di Oke. Bapak Sama makin rame walaupun produknya produk temen gitu ya. karena mungkin sekarang banyak yang berinovasi gitu ya. ya Dan ya kan kalau pertama mah nggak apa-apa lah harga teman, tapi kalau udah 2-3 kali cobalah ada budgetnya ya. Boleh nanti kalau Tapi mau sebenarnya gitu kita mah saling bantu aja sebagai ya saya yakin beberapa influencer juga saling ngedorong, misalkan ada bukan hanya teman lah gitu, mungkin ada teman-teman yang punya usaha UMKM, so mangga kita bisa bantu promote, tapi seenggaknya ketika sudah terinfluence dengan baik ya kitanya juga agak dikasih apresiasi gitu ya. Tapi kadang sebel tau Pak kalau misalnya temennya hilang lama, ya lama terus tiba-tiba. tiba-tiba kayak boleh promosiin enggak? Ya, Sebel gak sih? sering Sebel banget ya. Oh itu pengalaman ya, iya kadang-kadang gitu. Saya Kayak juga Dong siapa gitu, dong siapa gitu. awal-awal ada di podcast tau ini orang nggak pernah muncul tiba-tiba bisa dipromoin nggak di podcastnya. Sebel kan? iya terus nggak dekat-dekat banget misal. Ya itu hal yang Mau wajar. nolak nggak enak, mau menerima aduh. Gue juga Ya sibuk. wajar tapi seenggaknya ya tadi gitu dalam apa ya kondisi sekarang kita saling bantu juga gitu ya, mudah-mudahan teman-teman yang punya usaha kalaupun dibantu nanti kita promote usahanya jadi lancar, jadi banyak yang beli juga. Tapi itu tadi perhatikan juga ketika ya kita kan kayak misalkan saya gitu, saya nggak kerja sendiri gitu kan. sama tim. Jadi dengan tim itu ada rules gitu sebenarnya, kayak lo boleh gratis tapi kru saya juga harus kebagian. Nah kalau saya seperti itu kan, kalau teman-teman yang lain saya nggak tahu, misalkan ada yang tergabung di agensi gitu. Nah itu kan udah ada hitung-hitungannya, udah gitu udah ada tim-timnya juga yang ngerjain ke kitanya dapatnya berapa dan lain sebagainya. Kalau cara meyakinkan bagi Bapak gitu, cara meyakinkan penonton yang nonton ini gimana sih, kan lagi pandemi gitu, bikin peluang bisnisnya tuh meyakinkannya gimana gitu supaya pada mau gitu buka peluang bisnis. Bisnisnya apa dulu nih? Influencer kah atau apa? Enggak sih, ini mah bisnis Oh, marketing. kalau bisnis mah segala hal bisa jadi peluang, asalkan kitanya bisa mau nangkap peluang tersebut. Kayak misalkan gini, sekarang lagi PSBB nih gitu di beberapa kota di Indonesia gitu. Orang tiap hari mah butuh makan, gitu. Iya. Ya kan, butuh ya tadi gitu. Kita mau ngopi tapi nggak bisa ke kafe. Nah, biasa kan teman-teman kalau punya keahlian tersebut ya udah bikin kopinya sendiri, ngeracik sendiri, dipromot di sosial media, entah pakai influencer atau tidak, tapi itu kan jadi peluang. Belum lagi misalnya tadi makanan, ya, terus banyak juga bisnis-bisnis yang lain, kayak ada beberapa teman saya dan bahkan teman-teman mahasiswa sudah melakukan dan itu baik. Dia punya kemampuan desain atau menggambar gitu. Itu bisa dibuatkan sebuah peluang bisnis, misalkan ini saya bisa bikinin CV dengan desain grafis gitu. Itu kan jadi
peluang. Ada animator ataupun tukang gambar, saya bisa desain muka kalian jadi karikatur. Satu gambarnya 75.000 misalkan. Itu kan kalau dikali 10 udah lumayan, ya kan? Nah, itu juga bisa jadi peluang. Sebenarnya apapun yang kita bisa, apapun yang kita jago misalkan di situ, itu jadi peluang. Termasuk ya saya gitu. Kebenaran kebisaan saya adalah dengan berbicara. Jadi peluangnya ya bisa jadi MC, bisa jadi voice talent. Nah, itu juga jadi salah satu peluang bisnis, karena sekarang di industri saya gitu ya, si voice talent atau voice over, saya kerja udah nggak lagi di studio, tapi bisa kerjain di rumah. Dan kliennya alhamdulillahnya kadang-kadang ada yang lokal, ada yang nasional, ada juga yang internasional. Nah, itu udah worldwide. Jadi kan sebisa mungkin teman-teman bisa gali dulu nih bakat kita apa. Nah, dari situ tinggal selebihnya kerja keras aja buat mempromosiin apa yang kita bisa. Terus kayak nari-nari kan di TikTok bisa kan jadi peluang. Iya, ya padahal kan? kayak nari-nari doang bisa di endorse Shopee yang dance ya. Shopee tuh biasanya. Biasa Shopee. Nah, padahal kan kalau dulu orang nari taunya yuk kita nari dancer ya kan, kami nari gitu. Tapi kan sekarang nggak perlu jadi dancer. Iya. Iya. Tapi lebih ke joget sih kayaknya sekarang, bukan dance ya. Joget asal ya. Iya, joget asal. Iya, terus teman-teman misalkan suka nyanyi gitu ya, kenapa nggak show up di sosmed kalian? Siapa tahu nanti banyak produser yang melirik atau ada yang suka, punya fans, mereka juga bisa akhirnya punya peluang tadi, engagement, banyak orang nonton, dari situlah money follow people kan gitu. Nah, pasti yang nonton-nonton ini kan ada nih yang kayak aduh tertarik nih pengen jadi influencer, soalnya dapat uang, terus kayak dapat barang gitu. Ada nggak sih kayak tips-tipsnya gitu untuk yang pesan untuk yang mau jadi memulai jadi influencer gitu bagi Kak Sis dan Bapak? Ada nggak tipsnya atau pesan-pesannya gitu? mulai jadi influencer. Harus ngapain dulu supaya Ngapain ya? Bapak aja deh. Soalnya aku bingung juga awalnya jadi influencer gimana. soalnya tiba-tiba ya Iya, terus ya belajar aja sih, misalkan dari menarik gitu ya bikin Yang penting pertama ya konten, itu yang harus konsisten bikin konten. yang menarik. Terus Ya. sering-sering lihat referensi dari yang udah lama juga jadi influencer. Misalkan kalian sukanya sama influencer siapa atau YouTuber siapa. Nah, itu juga penting sih menurut aku. Jadi kayak ngeinspirasi ke kitanya juga gitu buat jadi lebih baik. Kalau menurut Bapak? Kalau saya pertama mulai dulu aja ya, jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu kalau misalkan kalian tuh nggak bisa gitu. Semua orang punya bakatnya masing-masing, tapi kalau tertarik, aduh aku nggak punya followers yang banyak, no, jangan lihat itu. Tapi mulai dulu bagaimana caranya kalian mempromosikan konten. Nah, dari mulai itu tadi kan udah dapat nih insight kontennya. Nah, buat kontennya yang happy. Jadi jangan terbebani dengan aduh produknya nggak gini, terus kita nggak suka ini segala macam. Tapi Santai. dari kitanya aja harus happy. Ketika kita udah mulai, terus misalkan diposting, yang lihat cuma dikit gitu. Kadang-kadang kan gitu ya, yang lihat dikit, viewersnya nggak banyak. Itu bukan ukuran gitu. Yang penting mah teman-teman happy ngejalaninnya. Setelah happy, nah gimana caranya untuk konsisten untuk menghasilkan konten, dan insya Allah nanti memang kalau diibaratkan gitu, kalau kita terjun di influencer sekarang, kayak kita terjun di tengah laut. Pilihannya kan cuma dua, kita nemu dataran atau pulau yang indah, atau kita tenggelam. Nah, kuncinya adalah teman-teman harus bisa kerja keras, kerja keras untuk tadi nemuin dataran dan ada pulau yang indah gitu. Nah, itu mah analogi dari saya. Jangan sampai teman-teman udah terjun tapi habis terjun tenggelam gitu. Atau ada pilihan lainnya, yaitu nemu kapal yang nolongin kita. Kadang-kadang gitu. Nah, itu adalah bentuk apa? Kolaborasi biasanya. Jadi jangan sungkan untuk misalkan kita udah bikin viewersnya nggak banyak nih gitu, ya kan bisa ada kapal minta tolong dong gitu. Itu kan collab ya. Ya kan, kita bisa kolaborasi sama mereka. Bukan panjat.
Enggak juga sih. Tapi tipis sih bedanya. Ya, walaupun bedanya tipis, tapi saya menilainya gimana caranya kita bisa collab aja gitu. Jangan jadi Kayak aku terus naik kayak dia gitu ya. Ini ada kapal ini saya harus ke sana gitu. Itu kan bukan tujuan sebenarnya. Tujuan kita mah adalah ya tadi kalau dari analogi saya kita harus nemu daratan dan ada pulau yang indah di sana. Atau secara kasarnya cuannya, ya kan? Tapi menuju ke sana pilihannya kan cuma dua, kita mau berenang tapi lama atau nemu kendaraan untuk menuju ke sana. Nah, bagaimana caranya pilihannya ada di kita. Makanya tadi konsisten aja gitu. Jangan sampai, tapi setelah konsisten jangan sampai tenggelam. Karena industri ini tuh luas banget gitu. Nanti ada yang baru lagi, ada yang lebih bagus lagi, ya otomatis kalian yang akan drop gitu kan. Nah, itu jangan, tapi gimana caranya kita tetap konsisten dan show up, terus teman-teman bisa menemukan yang enaknya lah di akhirnya, karena semua akan indah pada waktunya. Asik. Oke, jadi nggak kerasa udah sejam ya kita ngobrol. Ya, Iya, kurang lebih gitu. kurang lebih lah Sejam ya. Makasih loh, ini luar biasa sekali bintang tamu kita. Inspiratif. Jadi menginspirasi banyak. Semoga yang nonton juga jadi banyak pengetahuan baru. Aku juga sendiri jadi aku jadi tahu dari Kak Sally sama Pak Fajri harus gimana ke depannya juga. Kadang aku malas-malasan juga kan gitu. Kayak gitu. Kenapa by the way kalau males? Lupa sekarang mager-mager terus. Oh, Kadang bosan kayak jenuh gitu loh. Ada jenuhnya. jenuh tuh wajar. Kayak gitu-gitu terus. Kadang pernah kan kayak ngilang sebulan gak nerima endorse. Itu wajar sih. Oh, berarti tabungannya udah banyak. Wah, amin. Ya, Ini kan? nih Pak nih. Kadang-kadang kan kalau orang nggak nerima endorse, aduh maaf ya gitu. Yang kemarin aja belum habis gitu. Oke. Nah, sekian dulu ya kali ini podcast kita dengan narasumber kita yang hemat-hemat ini. Ternyata menjadi seorang influencer itu nggak gampang. Mungkin kalian tuh taunya hanya kayak dikirim barang terus nge-review, tapi ternyata di belakang itu semua penuh perjuangan dan juga usaha gitu kan. Terus semoga dengan adanya podcast kali ini bisa membantu kalian gimana caranya di influencer atau mau nge-endorse kayak ke selebgram atau apapun itu. Jadi ada tipsnya dan bisa mengembangkan gitu bisnis atau kayak apa ya, bisnis atau peluang buat nanti ke depannya gitu. Oke, aku dan Rara pamit undur diri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.